Perkenalkan, saya Dwi Kartika dari Prodi S Akuntansi kelas 4C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi pemetaan hadis ditinjau dari kualitasnya, khususnya mengenai hadis sahih. Yuk kita mulai. Sebelum membahas hadis sahih, kita perlu memahami dulu apa itu hadis makbul. Nah, secara istilah, hadis makbul adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat penerimaan, sehingga bisa diterima dan dijadikan hujjah atau dalil dalam Islam. Syarat-syarat itu meliputi sanad yang bersambung, periwayat yang adil dan dhabit, serta matan yang tidak mengandung syadz dan bebas dari ilal. Hadis makbul ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Namun perlu diingat, meski sebuah hadis termasuk makbul, bukan berarti otomatis langsung diamalkan. Ada yang disebut makbul ma'mul bih, yaitu yang diamalkan, dan makbul ghairu ma'mul bih, yaitu yang tidak diamalkan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan, yaitu syarat-syarat hadis sahih. Ulama hadis menetapkan 5 syarat utama yang harus terpenuhi agar sebuah hadis itu disebut sahih. Pertama, sanad bersambung. Artinya, setiap periwayat dalam rantai sanad harus benar-benar menerima hadis itu secara langsung dari gurunya tanpa ada yang terputus. Kedua, periwayat yang adil. Maksudnya, setiap perawi harus memenuhi kriteria beragama Islam, jujur, berakhlak baik, sudah balik, dan dalam kondisi waras atau berakal sehat. Ketiga, dhabit. Periwayat harus memiliki daya ingat atau hafalan yang kuat. Dalam Islam, ilmu hadis disebut dhabit sodri atau memiliki catatan yang terpercaya, yang disebut dhabit kitab. Keempat, tanpa syadz. Matan atau isi hadis tidak boleh bertentangan dengan riwayat dari periwayat-periwayat lain yang lebih thiqah atau lebih terpercaya. Yang kelima, tanpa ilat. Hadis tidak boleh mengandung cacat tersembunyi yang bisa merusak keabsahannya, meskipun secara kasat mata hadis itu tampak sahih. Kelima syarat ini adalah standar minimum yang harus dipenuhi secara bersamaan. Nah, ada beberapa istilah penting dalam ilmu hadis yang perlu kita pahami. Yang pertama ada sanad. Sanad adalah rangkaian nama-nama perawi yang menelusuri jalur periwayatan suatu hadis hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, rawi. Rawi adalah periwayatan hadis itu sendiri. Kualitas para rawi sangat menentukan kuat atau lemahnya sebuah hadis. Ketiga, matan. Matan adalah isi atau teks dari hadis tersebut. Matan yang baik harus selaras dengan Al-Quran dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Dan yang terakhir, syadz dan ilal. Keduanya adalah faktor yang dapat menentukan kualitas hadis. Syadz adalah kejanggalan dalam matan atau sanad, sedangkan ilal adalah cacat yang tersembunyi yang tidak langsung terlihat. Tadi kita sudah menyebutkan hadis makbul yang diamalkan atau makbul bih. Jenisnya ada 4. Pertama, hadis muhkam, yaitu hadis yang tidak memiliki hadis lain yang bertentangan dengannya. Hadis ini langsung bisa dijadikan hujjah dan diamalkan. Kedua, hadis mukhtalif, yaitu 2 hadis yang tampaknya bertentangan, namun setelah dikaji lebih dalam, keduanya bisa dikompromikan sehingga keduanya tetap bisa diamalkan. Ketiga, hadis raji. Ketika ada 2 hadis yang saling bertentangan dan tidak bisa dikompromikan, maka dipilih yang lebih kuat. Itulah disebut raji. Keempat, ada hadis nasikh, yaitu hadis yang datang lebih kemudian dan secara umum menghapus ketentuan dari hadis sebelumnya yang disebut mansukh. Sekarang, jenis hadis makbul yang tidak diamalkan atau ghairu ma'mul bih. Ini ada 4 juga. Nah, yang pertama ada hadis mutasyabih, hadis yang kandungannya sukar dipahami. Hadis ini tetap harus diyakini keberadaannya, namun tidak langsung diamalkan karena membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam. Kedua, itu hadis mutawaqqaf
fihi, yaitu dua hadis yang saling bertentangan, tidak bisa dikompromikan, dan belum bisa diketahui mana yang lebih kuat. Hadis ini dibukukan sementara sampai ada kejelasan. Yang ketiga ada hadis marju, hadis yang kalah kuat dibanding hadis lain yang berlawanan dengannya. Karena ada yang lebih kuat, maka hadis marju ini tidak diamalkan. Keempat, ada hadis mansukh, hadis yang hukumnya telah dihapus oleh hadis yang datang lebih belakangan, yaitu hadis nasikh tadi. Dan secara umum, jika suatu hadis makbul ternyata bertentangan dengan Al-Quran, hadis mutawatir, akal sehat, atau jima ulama, maka hadis tersebut juga tidak dapat diamalkan meskipun ia termasuk makbul. Baik, mari kita simpulkan. Hadis makbul adalah hadis yang memenuhi syarat penerimaan dan bisa dijadikan hujjah, meliputi hadis sahih dan hadis hasan. Kualitasnya ditentukan oleh 5 syarat: sanad bersambung, riwayat adil, dobit, tanpa syad dan tanpa ilat. Namun, tidak semua hadis makbul langsung diamalkan, tergantung ada tidaknya pertentangan, penghapusan hukum, atau faktor syarat lainnya. Dengan memahami pemetaan ini, kita bisa lebih tepat dan hati-hati dalam menggunakan hadis sebagai dasar hukum dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.